Shalom, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita semua bersyukur karena Tuhan sangat baik. Dia memberi kesehatan buat kita dan kita bisa beribadah bersama. Mari kita memulai ibadah sekolah minggu dengan memuji Tuhan. Happy ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mempertemukan kami kembali dalam ibadah hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari teman-teman, kita memuji Tuhan kembali. Matahari bersinar terang. Kasih Yesus sangat besar pada kita. Dia selalu peduli dan mengasihi kita. Dia memberi keselamatan buat kita. Mari kita memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh, sungguh indah. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari memuji firman Tuhan. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hatiku, dan terus menunggu siang
Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Ya, sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Oke, sebelumnya kita undang Tuhan dulu ya di dalam doa. Mari kita berdoa. Yuk, sikap berdoa. Iya. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah menolong hari-hari kami. Di dalam kami boleh melakukan aktivitas. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau Allah yang hadir di dalam hati kami. Bukalah mata, hati, pikiran kami untuk kami boleh membaca dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, sehat semua? Puji Tuhan. Kalau toh ada yang masih sakit ya, kita tetap memohon pertolongan Tuhan ya, dengan minum obat, istirahat. Ya, Bu Heni doakan semoga cepat sembuh. Ya, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya Bu Heni tanya dulu ya, siapa di antara adik-adik yang pernah atau sering menolong teman-teman, baik itu di sekolah, di rumah, di gereja, atau dimanapun mereka berada ya. Misal di sekolah, oh ada temannya jatuh, kamu bantu tolong. Ada temannya yang tidak bawa penghapus, aduh aku nulis salah, ndak punya penghapus, aku punya, tak pinjami. Ada temannya yang ndak bawa pulpen, ndak bawa pensil, kalian punya lebih dari satu. Terus dipinjami, aku punya. Terus ada pulang sekolah, ada temanmu yang jatuh naik sepeda, kamu berhenti nolong. Adakah yang seperti itu? Ada? Oke. Terima kasih, puji Tuhan. Kalian anak-anak yang hebat. Ya. Nah, pagi hari ini Bu Heni akan menyampaikan firman yang diambil dari Matius pasal 8 ayat 14 sampai 17. Yuk, kita baca ya. Yang belum siap Alkitabnya, yuk mendengarkan ya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua berbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ya, anak-anak, firman Tuhan pagi hari ini tadi diambil dari mana ya? Iya, dari Matius pasal 8 ayat 14 sampai 17. Firman Tuhan pagi hari ini diambil judul Ibu Mertua Petrus disembuhkan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus dalam perjalanan setelah menyembuhkan
kalau kita baca perikop sebelumnya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kemudian mampirlah Tuhan Yesus ke rumah Petrus karena sejalan. Nah, di situ ada mertua Petrus yang sedang sakit apa ya tadi ya? Iya, sakit demam. Kemudian Tuhan Yesus memegang tangannya. Dan seketika itu juga demamnya turun. Dan ibu mertua Petrus menjadi sembuh. Itu anak-anak kuasa Tuhan Yesus. Nah, ketika itu bangunlah karena sudah merasa sembuh, enakan, bangunlah ibu mertua Yesus. Kemudian apa yang dilakukan? Dia melayani Yesus. Nah, terus kalau kita baca pada ayat yang ke-16 demikian. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Nah, anak-anak, ibu mertua Petrus tadi yang merasa badannya sudah enakan setelah dijamah oleh Tuhan Yesus, dia ingat bahwa tetangganya banyak yang sakit. Sakit apa anak-anak? Iya, kerasukan roh jahat. Kemudian di bawahnya lah ya tetangga-tetangga tadi dikatakan bukan hanya orang satu loh. Dikatakan di dalam ayat 16 tadi dikatakan kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Berarti tidak hanya satu orang, lebih dari satu orang. Nah, kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Iya, Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat. Tuhan Yesus menyembuhkan, memulihkan. Nah, anak-anak, di ayat yang ke-17 dikatakan, hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Apa itu? Ya, dikatakan di sini dialah. Di sini D-nya besar, yaitu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Tadi Bu Heni di awal firman, Bu Heni bertanya kepada kalian, siapa di sini yang pernah atau sering menolong teman-teman? Ternyata, ya, anak-anak masih banyak ya orang-orang yang mempunyai peduli. Iya, anak-anak, kepedulian kecil kita itu sangat berarti buat orang-orang yang membutuhkan kita, yang ada di sekitar kita. Gerakan kasih yang kecil itu mendobrak krisis hidup yang terjadi saat ini. Karena apa? Banyak saat ini anak-anak Tuhan itu yang hari-harinya pakai apa ya? Yang di telinganya itu? Iya, pakai earphone. Dia mendengarkan musik-musik. Bahkan mereka seringkali tidak mau mendengar. Urusanmu ya urusanmu, urusanku ya urusanku. Tidak ada kepedulian. Bahkan kalau kita melihat anak-anak ya, Bu Heni membaca di medsos. Ada kecelakaan. Apa yang dilakukan orang-orang sekitar? Malah ambil HP, difoto, di video, kemudian diviralkan. Nah, mereka tidak lagi menolong. Justru harusnya
berhenti membantu. Kalau itu ada berlumuran, loh nanti aku yang dituduh, silahkan kalian mendatangi polisi, datang ke kantor polisi atau via telepon, memberitahu kalau di jalan si A ada kecelakaan. Nah, sehingga kita bisa menolong. Sekalipun kalian tidak berani mungkin melihat ada berkelumuran darah. Anak-anak, setiap orang itu punya kepedulian, tetapi tidak semua orang mampu dan mau bergerak menyatakan kepedulian itu. Nah, anak-anak, firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan sudah memberikan teladan untuk peduli menolong sesama. Sama seperti kalian yang sudah ditolong oleh Tuhan. Ketika ada temannya sakit, kalian mendoakan, yuk kita kunjung ya, teman kita ada yang sakit. Kalian mendoakan. Kemudian ada saudara kalian yang sakit, kalian juga mendoakan, menjenguk. Ada teman kalian yang membutuhkan pertolongan, kalian tidak tutup mata. Nah, anak-anak, gerakan kecil yang berdampak positif dan bermanfaat, itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, memberikan contoh untuk gerak cepat ketika orang-orang yang ada di sekitar kita membutuhkan pertolongan kita. Mungkin kalian mengatakan, Bu Heni, aku masih kecil, aku ndak bisa. Tapi kalian beritahu, mah. Kalian gonceng mama, itu loh ma, temanku jatuh itu loh ma, ayo dibantu. Ketika di sekolah ada temannya yang butuhkan pertolongan, kalian bantu. Ketika datang ke sekolah minggu, teman kalian lupa tidak bawa Alkitab. Terus kalian kan cuma bawa satu. Yuk berdekatan ya, kita satu Alkitab berdua ya. Itu sudah bentuk kalian gerak cepat untuk menolong. Ya, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah diberi contoh, Tuhan sudah meneladani kita, untuk kita boleh peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Marilah kita menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan, anak-anak kebanggaan orang tua yang mau peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Amin. Ya, sebagai penutup anak-anak, ayat hafalan, mari kita baca di dalam Matius 24 ayat 12. Bu Eni bacakan ya, kalian mendengarkan. Karena kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat, menjadi teladan dimanapun kita berada. Sanggup? Sanggup? Iya, hebat. Tepuk tangan dulu yang sudah sanggup menjadi anak Tuhan yang boleh dan yang menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Ya, anak-anak, mari kita mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik, yang sudah menolong kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah melalui Roh Kudus-Mu, Engkau Allah yang membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang peduli, menjadi anak-anak Tuhan yang gerak cepat untuk menolong
teman-teman untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kami. Jadikan kami Tuhan menjadi anak Tuhan yang berarti dan menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memimpin kami menjadi anak Tuhan yang mau taat dan setia kepadamu Tuhan. Biarlah dengan teladan Tuhan boleh memampukan kami untuk kami boleh mencontoh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus pimpin kami agar kami menjadi anak yang setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Agar kami menjadi anak yang setia untuk terus berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak yang saat ini kondisinya tidak sehat. Biarlah Engkau Allah yang jamah, Allah yang sembuhkan anak-anak kami. Baik yang sakit di rumah maupun yang sakit di rumah sakit. Engkau Allah jamah, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Supaya mereka boleh merasakan bersukacita bersama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya mari kita memberikan persembahan buat Tuhan dengan diiringi pujian beri syukur. Bersyukur sesaat kamu senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur sesaat kamu senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu ya. Senantiasa Engkau lipatkan kepada kami. Pada hari ini kami mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu ini. Kiranya Tuhan sucikan dan berkati agar berguna untuk gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar untuk lebih peduli kepada orang-orang di sekitar. Benar seperti apa yang telah diterapkan Tuhan Yesus, Dia peduli dan menyembuhkan ibu mertua Petrus. Mari kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini dengan memuji Tuhan Allahku peduli. Oh
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami. Pada hari ini kami menyerahkan setiap aktivitas kami seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.